Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen dan juga teman-teman semuanya dimanapun Anda berada yang menyimak video ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa dalam mata kuliah akhlak dan tasawuf. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 1. Salsa Nur Anggraini dengan NIM 203111211. 2. Isnaini Nur Azizah dengan NIM 203111217. Yang ketiga, Putri Hidayah Tauziah dengan NIM 203111240. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi tokoh tasawuf dan konsepnya Abu Mansur Al-Hallaj. Riwayat hidup dari Abu Mansur Al-Hallaj. Nama lengkap beliau adalah Abu Al-Mughis Al-Husain bin Mansur bin Muhammad Al-Baidawi, tetapi lebih dikenal sebagai Al-Hallaj. Beliau dilahirkan pada tahun 244 Hijriah di Tur, yang sekarang ini berada di wilayah barat daya Iran. Al-Hallaj merupakan keturunan Persia. Kakeknya yang bernama Muhammad merupakan pemeluk agama Majusi, sedangkan ayahnya merupakan Muslim. Beliau ini dibesarkan di Wasit yang dekat dengan kota Baghdad. Setelah usianya 16 tahun, dia mulai meninggalkan kota Wasit dan mulai menuntut ilmu di Tusar. Beliau belajar pada seorang sufi besar dan terkenal, yakni Sahal bin Abdullah Al-Tusturi di wilayah Ahwaz. Kurang lebih setelah 2 tahun belajar di negeri Ahwaz, beliau ini pergi ke Basrah dan belajar kepada Amr al-Maki. Selanjutnya di tahun 264 beliau ini melanjutkan belajarnya kepada Al-Junaid di kota Baghdad. Beliau ini merupakan seorang sufi besar pula, seperti halnya dengan Sahal bin Abdullah Al-Tusturi. Al-Hallaj telah menunaikan ibadah sebanyak 3 kali, dan ketika di ibadah haji yang pertama pada tahun 897 di Mekah, beliau memutuskan mencari jalan sendiri untuk bersatu dengan Tuhannya. Dan tahun ini bisa dikatakan Al-Hallaj telah memulai menemukan pemikirannya tentang bagaimana menyatu dengan Tuhan. Namun setelah ia menemukan cara bersatu dengan Tuhan ini, beliau menyampaikan ajarannya kepada orang lain. Tetapi sama orang lain itu malah dianggap beliau itu sebagai orang gila. Bahkan diancam untuk dibunuh. Karena ancamannya ini, akhirnya beliau kembali ke Baghdad. Di Baghdad, beliau giat melakukan ceramah-ceramah dan pengajian. Pengikutnya pun semakin bertambah banyak karena kecaman-kecaman terhadap kebrobrokan pemerintahan yang berkuasa pada saat itu juga. Dengan secara kebetulan beliau itu bersahabat dengan seorang kepala rumah tangga di istana, yaitu Nasr al-Khusyairi, yang mengingatkan kepada beliau sistem tata usaha yang baik, pemerintahan yang bersih juga. Al-Hallaj ini selalu mendorong sahabatnya itu untuk melakukan perbaikan dalam pemerintahan dan selalu melontarkan kritik terhadap penyelewengan-penyelewengan yang terjadi di pemerintahan. Jadi karena itu Al-Hallaj dan juga Nasr al-Khusyairi memiliki gagasan mengenai pemerintahan yang bersih.
Karena itu banyak khalifah yang merasa terancam akan kekuasaan yang telah dimilikinya itu. Dan pada waktu yang sama, aliran-aliran keagamaan dan tasawuf itu tumbuh dengan subur di pemerintahan tersebut. Jadi pemerintahan itu sangat khawatir terhadap kecaman-kecaman yang sangat keras dan pengaruh sufi kepada struktur politik di pemerintahan itu. Lalu 10 tahun kemudian beliau kembali ke Mekah untuk menunaikan haji yang kedua kalinya dan kembali lagi ke Baghdad untuk menyebarkan ajaran tentang kecintaan kepada Allah. Ajaran itu disampaikan di jalan-jalan dan di pasar-pasar. Selain itu, dalam ceramah-ceramah beliau, ia sampaikan keinginannya untuk mati secara terhina di tangan kaumnya. Dan saat inilah beliau merasa bahwa hijab-hijab Tuhan telah tersingkap dan menyebabkan dirinya dapat bertatap muka dengan sang kebenaran. Nah, masyarakat itu menuntut khalifah. Akibat tuntutan tersebut nih, Al-Hallaj dianggap bertanggung jawab, sehingga beliau ditangkap dan dipenjarakan pada tahun 910. Dan beliau juga dapat berhasil keluar dari penjara dan bersembunyi di Khuzistan. Di 3 tahun kemudian beliau kembali ditangkap dan dihadapkan kepada Ali bin Isa yang pada saat itu merupakan menteri pemerintahan di Baghdad. Sehingga pada akhirnya di tahun 922 dilangsungkannya sidang pengadilan yang dipimpin oleh Ali bin Isa sendiri dan Hamid dengan tuduhan yang pertama, ajaran yang berlebihan sehingga meyakini bahwa dirinya sendiri itu Tuhan. Yang kedua, keyakinan terhadap penyatuan dirinya dengan Tuhan. Ketiga, pendapatnya itu tidak wajib tentang menunaikan haji. Setelah dipenjara selama 8 tahun, akhirnya Al-Hallaj dihukum gantung dengan alasan-alasan yang bersifat teologis dan politis. Hal itu menyebabkan tuntutan untuk hukuman mati pada hari Selasa tanggal 26 Maret 922 Masehi. Al-Hallaj itu dihukum di tiang gantungan, setelah itu kakinya dan tangannya dipotong, kepalanya dipenggal dan tubuhnya disiram dengan minyak, lalu dibakar. Dan abunya dibawa ke menara di tepi sungai Tigris. Walaupun beliau Al-Hallaj ini telah dieksekusi mati, namun ajarannya itu banyak yang telah tersebar di tengah masyarakat dan buku-bukunya itu juga banyak yang ditulis oleh Al-Hallaj. Menurut Thaha Abdul Bahi Surur menyebutkan setidaknya ada 42 buku yang telah ditulis oleh Al-Hallaj ini. Di antaranya yang pertama kitab Al-Ahruf Al-Muhaddatsah wa Al-Azaliyah wa Al-Asma Al-Kuliyah. Kedua Al-Adl wa Al-Tauhid. Ketiga Ilmu Al-Baha wa Al-Fana. 4 Al-Tawasin. 5 Al-Wujud wa Al-Ajal. Keenam Al-Saibur fi Nahsi Al-Duhur. Ketujuh Al-Abad wa Al-Mabud. 8 Kaifakana wa Kaifayakun. Ke-9 Kitab Huwa dan ke-10 Kitab Siru Al-Alam wa Al-Tauhid. Yang kedua yaitu ajaran tasawuf Al-Hallaj. Dalam konsep pemikirannya, Al-Hallaj disebut sebagai bapak pluralisme agama. Pluralisme agama merupakan pengakuan terhadap keragaman kelompok, baik yang bercorak ras, agama, suku,
aliran, maupun partai dengan tetap menjunjung tinggi. Al-Halaj disebut memiliki konsep yang bernama Wahdah al-Adyan. Wahdah al-Adyan merupakan konsep tasawuf Al-Halaj yang klaim sebagai pencetus pemikiran dalam pluralisme agama. Padahal, jika dianalisis lebih mendalam, konsep Wahdah al-Adyan merupakan konsep yang disamakan oleh para orientalis dengan konsep Transcendent Unity of Religion, di mana Transcendent Unity of Religion merupakan cabang pemikiran dalam pluralisme agama. Ajaran tasawuf Al-Halaj yang paling dikenal adalah hulul. Secara etimologi, kata hulul berarti bertempat di atau tinggal di. Sedangkan menurut terminologi, hulul merupakan ajaran yang menyatakan bahwa Tuhan telah memilih tubuh-tubuh manusia tertentu untuk bersemayam di dalamnya dengan sifat-sifat ketuhanannya. Setelah sifat-sifat kemanusiaan dalam tubuhnya dilenyapkan terlebih dahulu. Hulul mempunyai dua bentuk, yaitu hulul al-jawari, yakni keadaan dua esensi yang satu mengambil tempat yang lain tanpa persatuan. Dan yang kedua adalah hulul al-sarayani, yakni persatuan dua esensi, yang satu mengalir di dalam yang lain, sehingga yang terlihat hanya satu esensi. Bentuk terakhir inilah al-hulul yang dikemukakan oleh Al-Halaj. Untuk memahami doktrin hulul ini, seharusnya merujuk kepada penjelasan Al-Halaj sendiri seperti berikut. Siapa yang membiasakan dirinya dalam ketaatan, sabar atas kenikmatan dan keinginan, maka ia akan naik ke tingkat muqarrabin. Kemudian, ia senantiasa suci dan meningkat terus hingga terbebas dari sifat-sifat kemanusiaan ini. Apabila sifat-sifat kemanusiaan dalam dirinya lenyap, maka roh Tuhan akan mengambil tempat dalam tubuhnya sebagaimana ia mengambil tempat pada diri Isa bin Maryam. Dan ketika itu seorang sufi tidak lagi punya kehendak kecuali apa yang dikehendak oleh roh Tuhan, sehingga seluruh perbuatannya merupakan perbuatan Tuhan. Menurut Al-Halaj, Allah mempunyai dua natur alam atau sifat dasar, yaitu Al-Lahud, ketuhanan, dan Anasut, kemanusiaan. Demikian pula manusia, di samping memiliki sifat kemanusiaan, ia juga mempunyai sifat ketuhanan dalam dirinya. Selanjutnya, Al-Halaj dalam menguraikan Al-Lahud dan Anasut, atau antara ruh ilahiyah dan ruh insaniyah, menggunakan term hulul dalam pengertian Islam dengan doktrin Kristen tentang inkarnasi. Menurut Al-Halaj, mengapa Tuhan dapat mengambil tubuh manusia? Karena pada diri manusia memiliki dua sifat dasar, yakni sifat ketuhanan dan sifat kemanusiaan. Begitu juga dengan Tuhan, yang memiliki sifat kemanusiaannya di samping sifat ketuhanannya. Atas dasar inilah, maka sangat mungkin persatuan antara Tuhan dengan manusia bisa terjadi. Dan persatuan ini disebut al-hulul, mengambil tempat oleh Al-Halaj. Sebelum Tuhan menciptakan makhluk, ia hanya melihat dirinya sendiri. Dalam kesendirian tersebut terjadi dialog antara Tuhan dengan dirinya sendiri. Dialog yang di dalamnya tidak terdapat kata-kata ataupun huruf-huruf. Yang dilihat Allah SWT hanyalah kemuliaan dan ketinggian zatnya. Allah melihat kepada zatnya dan ia pun cinta pada zatnya sendiri. Cinta yang tak dapat disifatkan, dan cinta inilah yang menjadi sebab wujud dan sebab dari yang banyak ini. Ia pun
mengeluarkan dari yang tiada bentuk kopi dari dirinya yang mempunyai segala sifat dan namanya. Bentuk kopi itu adalah Adam. Setelah menjadikan Adam dengan cara ini, ia memuliakan dan mengagungkan Adam. Ia cinta pada Adam. Pada diri Adamlah Allah menampakkan diri dalam bentuknya. Pada syair yang lain, Al-Hallaj juga mengatakan, "Aku adalah dia yang aku cintai, dan dia yang kucintai adalah aku. Kami adalah dua jiwa yang bertempat dalam satu tubuh. Jika engkau lihat aku, engkau lihat dia, dan jika engkau lihat dia, engkau melihat kami." Pandangan Al-Hallaj tersebut menegaskan bahwa dalam diri manusia itu terdapat sifat ketuhanan dan di dalam diri Tuhan terdapat sifat kemanusiaan. Dengan demikian, persatuan antara Allah dan manusia bisa terjadi. Dan persatuan ini dalam filsafat Al-Hallaj mengambil bentuk hulul. Untuk dapat bersatu, manusia harus terlebih dahulu menghilangkan sifat-sifat kemanusiaannya dengan fana. Kalau sifat-sifat kemanusiaan itu telah hilang, dan yang ditinggal hanya sifat-sifat ketuhanan dalam dirinya, dalam kondisi tersebut baru Tuhan dapat mengambil tempat dalam dirinya. Dan ketika itu, roh Tuhan dan roh manusia bersatu dalam tubuh manusia. Tujuan dari hulul adalah mencapai persatuan secara batin. Untuk itu, Hamka mengatakan bahwa hulul adalah ketuhanan, menjelma ke dalam diri insan. Hal ini terjadi pada saat kebatinan seorang insan telah suci bersih dalam perjalanan hidup kebatinan. Bangunan hulul dimulai dengan prakondisi hulul tersebut. Respon terhadap pemikiran Al-Hallaj. Ajaran hulul yang dibawa oleh Al-Hallaj masih menuai kejanggalan bagi ulama-ulama lain. Berbagai ragam perkataan orang tentang Al-Hallaj. Setengahnya ada yang mengkafirkan dan setengahnya lagi ada yang membela. Beberapa perkataan, terutama dari pihak kekuasaan pada masa itu, tersiar bahwasanya ajaran Al-Hallaj sangat merusak ketentraman umum. Dari sekian banyak respon mengenai Al-Hallaj, penulis dapat membuat 3 kelompok. Kelompok pertama, yang memahami konsep tasawuf Al-Hallaj dan menolaknya. Yang kedua, tidak memahami dan menolaknya. Dan yang ketiga, tidak memahami konsep Al-Hallaj dan menolaknya. Kebanyakan kelompok fikih mengkafirkannya dengan alasan bahwa dari manusia bersatu dengan Tuhan adalah syirik yang besar, sebab mempersekutukan Tuhan dengan dirinya. Oleh karena itu, hukum bunuh yang diterimanya adalah hal yang patut. Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Nadim, dan lain-lain berpendapat demikian. Tetapi ulama-ulama lain seperti Ibnu Syuriyah, seorang ulama yang sangat terkemuka dalam mazhab Malik, telah memberikan jawaban. Ilmuku tidak mendalam tentang dirinya, sebab itu saya tidak berkata apa-apa. Ibnu Taimiyah menolak konsep hulul karena terdapat di dalamnya asumsi-asumsi dasar yang tidak logis. Pertama, sesuatu dapat bercampur dengan sesuatu yang lain. Jika antara keduanya ada kesamaan unsur, antara Tuhan dan manusia ada unsur yang sangat berbeda. Yang kedua, hulul tidak membedakan dengan jelas antara sifat-sifat Tuhan sebagai pencipta dengan sifat-sifat manusia
sebagai yang diciptakan. Menanggapi pemikiran Al-Hallaj, Abu Nasar Al-Soroj pernah berkata, "Kami mendengar bahwa kelompok aliran Al-Hallaj berpendapat bahwa Al-Haq memiliki jism atau jasad yang dia bertempat di dalamnya dengan makna-makna ketuhanan atau al-rububiyah dan menghilangkan dari sifat-sifat manusiawi al-basyariyah. Menurutnya, ajaran hulul ini telah melakukan kesalahan karena menyatakan bahwa sesuatu yang ada pada sesuatu yang lain itu sejenis dengan sesuatu yang ditempati, karena yang hak itu sangatlah berbeda dengan segala sesuatu. Adapun yang dia tempatkan pada sesuatu tersebut hanyalah bekas dan jejak ciptaannya dan bukti rububiyahnya. Allah hanya bisa disifati dengan apa Allah sifati untuk dirinya, sebagaimana Dia telah memberi sifat pada dirinya sendiri." Itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.